Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Dimastuti dari kelas TBI 7B NIM 173151039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait analisis wacana, di mana sumber rujukannya yaitu dari channel YouTube KVFA Institute atau Kampus Virtual Ferdi Arifin. Nah, pada kesempatan kali ini ada 8 materi yang akan saya ulas, yaitu yang pertama, sejarah singkat analisis wacana, yang kedua, konsep dan contoh analisis wacana, yang ketiga, jenis pendekatan analisis wacana, yang keempat, wacana dan masyarakat, yang kelima, konsep dasar analisis wacana pragmatik. Yang keenam, analisis wacana pragmatik bagian situasi tutur. Yang ketujuh, analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Dan yang terakhir yaitu prinsip kerjasama analisis wacana menurut Gris. Nah, sebelum kita memasuki sejarah singkat analisis wacana, kita akan mengetahui dulu apa itu analisis wacana. Analisis wacana adalah suatu studi kebahasaan yang melihat suatu bahasa lebih dari sekedar teksnya saja. Analisis wacana ini juga melihat dari berbagai aspek seperti aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, dan sebagainya. Nah, setelah kita paham mengenai apa itu analisis wacana, selanjutnya kita akan mengulas mengenai sejarah singkat analisis wacana dari para ahli. Nah, di sini ada 4 tokoh para ahli yang mengemukakan tentang analisis wacana itu Zelig Harris. Zelig Harris ini pada tahun 1952 sekaligus sebagai pelapor tentang analisis wacana. Nah, menurut beliau, jadi analisis wacana itu tidak hanya melihat bahasa sebagai bahasan komunikasi saja, melainkan juga melihat fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Untuk yang kedua, tokoh yang kedua yaitu Van Dyck. Jadi setelah adanya Zelig Harris ini, muncul beberapa tokoh yang mau mengemukakan tentang analisis wacana. Nah, menurut Van Dyck itu hubungan masyarakat dengan wacana itu bersifat tidak langsung dan tergantung bagaimana cara penutur mendefinisikan genre atau kejadian yang mereka lakukan. Misalnya kalau Van Dyck ini misalnya di media sosial atau berita-berita yang ada di koran, di televisi. Jadi interaksinya itu bersifat tidak langsung. Tokoh yang ketiga yaitu Ferd. Kalau Ferd itu mengemukakan bahwa sebelum kita memahami wacana itu, kita perlu adanya pemahaman terkait kosakatanya terlebih dahulu. Contohnya itu kata danco. Kalau di luar daerah Surabaya, danco itu merupakan kata yang bersifat kasar. Namun kalau di Surabaya, danco itu merupakan sapaan agar lebih akrab dengan satu orang dengan orang yang lain, seperti itu. Nah, tokoh selanjutnya atau tokoh yang keempat yaitu Halliday. Kalau Halliday itu penggunaan bahasa berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki tentang bahasa itu sendiri dan konteksnya itu berupa situasi, kultural, dan hal budaya. Selanjutnya yaitu konsep dan contoh analisis wacana. Nah, di sini terdapat perbedaan pandangan terkait analisis wacana. Terdapat 3 tokoh juga. Yang pertama yaitu tokoh Mills. Kalau tokoh Mills itu dulu itu dia berpendapat bahwa analisis wacana itu hanya berfokus pada satu sisi saja. Artinya dia itu misal mengambil tentang sosial, berarti dia hanya fokus terkait bidang sosialnya itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu itu pun berubah sesuai dengan kebutuhan dari seorang peneliti. Nah, tokoh yang kedua yaitu Fairclough. Kalau Fairclough itu menyatakan bahwa linguistik dan sosial itu merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dan bersifat
sepakat, sehingga antara linguistik dengan sosial itu merupakan suatu hal yang sangat berkaitan erat. Yang selanjutnya yaitu komen dan kulik. Komen dan kulik ini juga hampir sama dengan verkok, hanya saja kalau komen dan kulik itu antara bahasa dengan sosial itu memiliki hubungan yang lekat, sehingga keduanya harus dipahami dalam hal makna dan juga dalam hal fungsinya. Jadi kalau komen dan kulik itu adanya pemahaman makna dan fungsi seperti itu. Nah, di sini contoh kalimatnya itu selamat datang di Indomaret. Kalimat tersebut merupakan salah satu bentuk struktur wacana di mana itu berfungsi untuk mengajak konsumen untuk melakukan transaksi di Indomaret. Nah, di sini wacana itu juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, wacana sebagai konstruksi sosial, yang kedua, wacana sebagai identitas sosial, dan wacana dan intertekstual. Kalau wacana dan intertekstual artinya wacana itu tidak bisa terlepas dari suatu teks. Artinya wacana dan teks itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis pendekatan analisis wacana. Nah, di sini terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan formal. Kalau pendekatan formal itu pendekatan dengan memahami wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dengan melihat kohesi dan koherensi. Jadi pada pendekatan formal itu digunakan untuk melihat bagian-bagian dalam struktur kalimat atau dalam paragraf yang berkaitan dengan kohesi dan koherensi. Biasanya itu berupa konjungsi ataupun kata penghubung. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosiologis empiris. Nah, kalau pendekatan sosiologis empiris itu memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang berkaitan dengan konteks seperti hal yang dibicarakan dan siapa mitra bicaranya. Contohnya seperti ini. Untuk kalimat nanti jadi rapat. Nah, itu biasanya digunakan untuk lawan tutur yang umurnya itu sebaya dengan kita. Sedangkan kalau kita akan berbicara dengan seseorang yang lebih tinggi atau umurnya lebih tua, kita akan menggunakan kalimat yang lebih sopan seperti contoh, mohon maaf Pak, apa nanti kita jadi rapat? Seperti itu. Jadi untuk faktor usia juga mempengaruhi terkait bahasa yang akan kita gunakan. Untuk pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan kritis. Kalau pendekatan kritis ini juga sering disebut dengan analisis wacana kritis atau AWK. Kalau pendekatan kritis itu pendekatan yang pendekatan kontemporer berbahasa dan wacana yang berhubungan dengan perkembangan sosial budaya. Selanjutnya yaitu wacana dan masyarakat. Wacana dan masyarakat ini juga bisa disebut dengan komunitas wacana. Biasanya itu mereka memiliki komunikasi khusus antara satu dengan yang lain karena mereka itu memiliki tujuan, nilai, atau keyakinan yang sama. Salah satu bentuk komunitas wacana itu yaitu Dagadu. Dagadu itu adalah bentuk dari komunitas wacana yang ada di Jogja. Istilah ini juga disebut dengan bahasa walian. Nah, bahasa walian ini populer pada tahun 90-an. Nah, ini merupakan salah satu contoh wacana komunitas yang sekarang ini masih eksis atau masih digunakan sebagai brand pakaian lokal di Jawa. Jadi untuk wacana dan masyarakat ini faktor sosial dan kedaerahan itu istilahnya itu saling mempengaruhi saat kita akan berbicara atau saat kita melakukan kegiatan komunikasi.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu konsep dasar analisis wacana pragmatik. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu hakikat pragmatik. Jadi, pragmatik itu ialah sebuah pendekatan bahasa yang digunakan untuk mengetahui maksud suatu ujaran berdasarkan konteksnya yang bersangkutan dengan suatu bentuk, makna, dan juga konteks. Yang selanjutnya yaitu analisis pragmatik bagian situasi tutur. Nah, di sini terdapat 3 situasi tutur, yaitu yang pertama menolak, yang kedua membujuk, dan yang ketiga menginformasikan. Tutur tadi, situasi tutur itu juga terdapat 5 aspek, yaitu aspek yang pertama adanya aspek penutur dan aspek lawan tutur. Pasti ya kalau kita akan melakukan komunikasi atau situasi tutur pasti akan berkaitan dengan lawan tutur seperti usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Nah, kalau aspek penutur itu lebih melihat personal dari si pelaku penutur. Seperti bagaimana anak berbicara ke orang tua atau bagaimana orang tua berbicara ke anaknya. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek konteks tutur. Aspek konteks tutur itu berkaitan dengan background knowledge atau pengetahuan yang dimiliki penutur saat akan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu tujuan penutur. Maksud saya tujuan tuturan. Jadi kalau kita akan berkomunikasi pasti dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan dari Untuk aspek yang selanjutnya yaitu tuturan sebagai tindakan. Tuturan sebagai tindakan itu sebagai verbal action dan menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengutaraannya. Jadi adanya waktu dan tempat saat mereka melakukan komunikasi atau melakukan tuturan. Untuk aspek yang selanjutnya yaitu tuturan sebagai tindak verbal. Nah, ini itu biasanya itu untuk membedakan kalimat dan tuturan. Contoh, apakah rambutmu tidak terlalu panjang? Mungkin kalimat tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah pernyataan ataupun perintah. Ini analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur itu ada 3, yaitu yang pertama tindak tutur lokusi, yang kedua tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga tindak tutur perlokusi. Jadi yang pertama yaitu tindak tutur lokusi. Kalau tindak tutur lokusi itu hanya bersifat informatif. Contohnya, kucing adalah hewan mamalia. Hanya sebagai informasi kalau kucing itu melahirkan. Untuk tindak tutur selanjutnya yaitu tindak tutur ilokusi. Kalau tindak tutur ilokusi itu berfungsi untuk menyatakan informasi dan dipergunakan untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya itu, awas anjing galak, itu juga sebagai informasi, tapi juga sebagai suatu was-was untuk melakukan suatu tindakan karena ada anjing galak. Untuk selanjutnya yaitu tindak tutur perlokusi. Kalau tindak tutur perlokusi itu tuturan yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. Selanjutnya yaitu prinsip kerjasama analisis wacana GRIS. Nah, di sini prinsip kerjasama itu sering disebut dengan maksim. Nah, maksim atau penjelasan lengkapnya adalah suatu prinsip yang harus dipahami oleh kedua belah pihak, baik penutur dan pendengar saat melakukan komunikasi. Nah, di sini ada beberapa jenis maksim, yaitu yang pertama maksim kuantitas. Nah, maksim kuantitas ini ialah maksim yang menghendaki setiap peserta penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicara. Contoh, siapa namamu? Namaku Anissa, seperti itu. Untuk jenis yang kedua yaitu maksim kualitas. Kalau maksim kualitas itu adalah maksim yang mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang mewadai saat bertutur. Untuk yang ketiga yaitu maksim relevansi.
Kalau maksim relevansi itu mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Contohnya, bro, kelas analisis wacana mulai jam berapa? Menunggu Mas Ferdi selesai minum kopi. Jadi di sini tidak ada kontribusi yang relevan. Karena apa? Ia bertanya terkait jam berapa. Namun si mitra tutur itu malah menjawabnya itu habis selesai minum kopi dan dia tidak menyebutkan jam atau tidak menyebutkan angka. Untuk yang selanjutnya yaitu maksim cara atau sering disebut dengan maksim pelaksanaan. Nah, kalau maksim cara itu mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur, tidak berlebihan, serta runtut dan jelas. Contoh, yuk makan, oke, tapi bukan ke WARTEG atau warteg. Karena apa? Mungkin si penutur itu tidak ingin orang lain mengetahui kalau mereka akan pergi ke warteg. Jadi mereka punya bahasa bahasa khusus antara penutur dan mitra tutur. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bila banyak salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.